Pak Damai, saatnya Anda menyimak berita Bandung. Bersama saya, Janet Lee, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Dalam waktu 24 jam, pelaku pembunuhan yang mayatnya dibuang di jembatan Cisewu, Kabupaten Garut, ditangkap polisi. Harga telur ayam yang mencapai lebih dari Rp30.000 per kilogram menyulitkan warga berpenghasilan rendah. Persib Bandung resmi mendaulat Luis Milla, mantan pelatih timnas Spanyol dan Indonesia sebagai pelatih kepala menggantikan Robert Rene Albert. Kami hadirkan informasi yang pertama, 2 orang bocah di Indramayu terseret ombak ke pantai. 1 hilang sementara 1 lainnya selamat. Seorang bocah bernama Rifki berhasil diselamatkan warga dengan kondisi tak sadarkan diri. Rifki terseret ombak dan tenggelam di pantai Desa Mekarsari, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu. Sedang seorang bocah lainnya bernama Rizky masih dalam pencarian tim Basarnas karena hilang terbawa ombak besar. Raut kesedihan terlihat di wajah orang tua Rizky saat menceritakan anaknya. Rizky sempat pamit untuk pergi bermain bola, namun Rizky bersama teman-temannya justru pergi ke pantai untuk berenang. Awalnya Rizky itu minta main, bilang sama saya, Mama, Iki mau main dulu, main bola. Ya udah sana. Jangan jauh-jauh mainnya, ntar jam 12 pulang, tidur, istirahat, ya udah gitu. Pas habis di jalan disamper sama teman-temannya, Mas. Ayo, ikut enggak, kemana? Kata si Rizky, itu ke pantai, jangan mau mandi-mandian. Ayo, ikut sama teman-temannya. Taunya kayak gitu. Kalau aku sih nggak tahu, di rumah dikirain main aja bola di situ di lapangan. Hingga Senin siang, tim SAR gabungan mencari korban bernama Rizky yang hilang terbawa arus pantai. Operasi SAR mengacu pada SAR Map Prediction terkait dengan prediksi sebaran korban dengan luas area pencarian sekitar 26,6 km dari titik lokasi pertama korban tenggelam. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Indramayu. Seorang pria tega menusuk teman kencannya sendiri di salah satu rumah kos di Karawang. Kini pelaku sudah ditangkap polisi, namun belum diketahui motif dari penusukan. Sejumlah penghuni kos di perumahan Johar Permai, Kelurahan Adiarsa Barat, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang kaget dengan keberadaan seorang pria tanpa busana keluar dari dalam kamar. Teman korban yang juga penghuni kos langsung memeriksa kamar korban. Korban yang diduga merupakan pekerja seks komersial ditemukan sudah dalam kondisi terluka di bagian perut akibat ditusuk senjata tajam. Pria ini ternyata teman kencan korban. Mereka sebelumnya menjalin komunikasi melalui aplikasi michat dan bertemu di rumah kos yang merupakan tempat kejadian perkara. Tak butuh waktu lama, pelaku beserta barang bukti berhasil diamankan polisi. Namun polisi belum membeberkan motif dari penusukan. Bertemu dengan korban, kemudian pelaku masuk ke dalam kamar kosan korban. Ketika korban keluar dari kamar mandi, kemudian pelaku langsung menusukkan dengan menggunakan. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Syamsul Nursyam melaporkan dari Kabupaten Karawang. Misteri penemuan mayat tanpa identitas di Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut akhirnya terkuak. Korban dibunuh oleh supir pribadinya karena masalah gaji. Dalam waktu 24 jam, pelaku pembunuhan terhadap seorang pria yang mayatnya ditemukan oleh warga di pinggir jalan di Desa Sukajaya, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut pada Sabtu pagi ditangkap polisi. Pelaku berinisial RN alias Ujang merupakan sopir pribadi korban yang baru bekerja selama 4 bulan. Motif pelaku membunuh korban lantaran kesal karena gaji pelaku selama 1,5 bulan belum dibayarkan korban. Saat ditagih oleh pelaku, korban malah merespon dengan ancaman. Korban tewas akibat dihantam palu dan leher korban dicekik dengan kabel oleh pelaku. Hari Jumat
itu meminta gajinya kepada korban yang belum dibayarkan selama 1,5 bulan. Namun respon dari pihak korban ini akhirnya malah marah-marah kepada tersangka dan kemudian sempat mengancam akan menembak tersangka. Kemudian setelah itu korban sempat mengambil sebuah senjata api yang ternyata setelah kami ketahui bahwa merupakan sebuah airsoft gun. Dan kemudian pada saat yang bersangkutan turun dari kamarnya mengambil airsoft gun tersebut, tersangka langsung mengambil palu dan kemudian melemparkan palu tersebut kepada ke arah korban yang mengenai wajah. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal berlapis, termasuk pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Sebelumnya pada tanggal 20 Agustus, warga yang hendak pergi ke sawah menemukan sesosok mayat laki-laki tanpa identitas di jembatan Desa Sukajaya, Kabupaten Garut. Jasad tersebut ditemukan dengan kondisi ditutup kain selimut, tangan dan kaki terikat oleh kabel listrik serta bagian wajah dipenuhi darah. Belakangan diketahui korban merupakan pengusaha transportasi bernama Stefanus Editialai, warga Batu Nunggal, Kota Bandung. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Kita beralih ke informasi lainnya. Seorang petugas PT Kereta Api Indonesia diduga dilecehkan calon penumpang di stasiun Paledang, Kota Bogor. Benar kan, Pak? Dugaan tindakan pelecehan bermula saat calon penumpang kereta api tidak diizinkan oleh petugas melanjutkan perjalanan. Alasannya karena calon penumpang belum vaksin COVID-19. Karena tidak terima dengan ketetapan tersebut, pelaku diduga kecewa sehingga menyingkap jilbab petugas untuk mengetahui nama petugas yang menempel di baju dengan tujuan memviralkan nama petugas. PT KAI sangat menyayangkan dugaan tindak pelecehan terhadap salah satu petugas di stasiun Paledang, Kota Bogor. Pihaknya melaporkan kasus tersebut kepada polisi guna diproses secara hukum. Dan atas kejadian ini, KAI Daup 1 Jakarta akan menindak tegas seluruh oknum ataupun pelaku yang telah melakukan pelecehan ataupun perbuatan tidak menyenangkan pada petugas yang ada di lapangan yang sedang menjalankan tugasnya menegakkan aturan. Dan hari ini sudah dilakukan pelaporan ke Polresta Bogor atas kejadian tersebut. Dan kedepannya kita berharap pelaku akan segera dilakukan pemanggilan karena kita juga sudah memiliki datanya. Polresta Bogor Kota membenarkan kejadian itu. Saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Benar bahwa Polresta Bogor Kota tadi sore ini menerima laporan dari salah satu petugas KAI Stasiun Bogor. Ini yang mengalami laporannya adalah tindakan perbuatan tidak menyenangkan dan melawan petugas sesuai dengan pasal 335 dan 212. Jadi saat sekarang ini sementara dilakukan pemeriksaan untuk proses lebih lanjut. Berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan nomor 80 tahun 2022, calon penumpang perjalanan kereta api lokal minimal sudah mendapatkan vaksin dosis pertama. Apabila calon penumpang tidak atau belum divaksin dengan alasan medis, maka wajib menunjukkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah atau menunjukkan surat keterangan hasil negatif PCR. Calon penumpang yang tidak memenuhi persyaratan akan ditolak untuk berangkat dan dapat melakukan pembatalan tiket. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Saudara, berhati-hatilah karena pencurian sepeda motor dengan berbagai modus makin marak terjadi. Di Padalarang, Bandung Barat, pencuri nekat memanjat tembok pembatas jalan tol untuk mengambil sepeda motor milik warga. Pelaku yang beraksi seorang diri ini terbilang nekat karena untuk melakukan pencurian, pelaku terlebih dahulu memanjat tembok pembatas jalan tol yang bersebelahan dengan Kompleks Siliasi Padalarang, Kabupaten Bandung Barat pada pukul 3 pagi. Kurang dari 1 menit, motor yang terparkir dengan kondisi stang terkunci dapat dibawa kabur pelaku tanpa diketahui pemilik maupun warga sekitar. Untuk keluar dari area komplek, pelaku memotong kunci gerbang. Di situ ada tembok, cuma kan nggak semuanya kawat, dikasih kawat. Nah ternyata di ujungnya masih ada yang ngebuka, terus ada celah buat orang juga lah. Nah kemungkinan seorangnya lewat situ masuk. Nah udah dia ngambil helm, lihat situasi lagi, balik lagi ke sini. Ambil motor, langsung entah gimana pokoknya posisi kekunci stang.
terus si magnet ditutup. Pokoknya bisa kebuka aja. Udah gitu bukanya juga ya kelihatan lah ya udah lihai lah. Dalam kurun waktu 1 bulan, pencurian di Kompleks Siliasi sudah terjadi sebanyak 3 kali. Hingga kini pelaku belum terungkap dan masih diburu oleh polisi. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat.